selaku narasumber kuliah umum peran strategi mahasiswa mendukung perkembangan peternakan nasional. Yang kami hormati Rektor Universitas Katolik WET Bula, Bapak Wilhelmus YPKI, SPT, MPhil, MA. Yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Hieronymus Delupingke, MPD. Yang kami hormati Kepala Program Studi Peternakan, Bapak Dr. Yohanes Umbulede, MPD. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Insinyur Armidanai Husna, SPT, MDM, IPM ASEAN Eng, selaku narasumber yang berkenan hadir dan memberikan wawasan atau ilmu terkait peran strategi mahasiswa mendukung pengembangan peternakan nasional. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dan pengertian kepada narasumber, serta ketajaman pikiran dan hati yang terbuka bagi kami mahasiswa, sehingga kami dapat memahami setiap materi yang disampaikan oleh narasumber yang Tuhan percayakan dalam kuliah umum saat. Selamat kami berdoa. Amin. Ibu Insinyur kasihi, Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang sama saya kasih dan saya hormati, rekan-rekan dosen, staf, anak-anak sekalian yang terlibat dalam kegiatan kuliah umum dengan tema peran strategis mahasiswa peternakan dalam mengembangkan peternakan nasional yang menghadiri kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Kenapa di awal saya meminta kita untuk memberi aplaus? Pertama, kedatangan Bu Mita di sini berkat untuk kita. Ini menjadi sejarah bagi kita di Prodi Peternakan untuk kita melaksanakan kuliah umum. Yang berikut, di tengah-tengah kesibukan Ibu Mita, kita minta untuk memberikan kuliah kalian dari Prodi Peternakan, Ilmu Pertanian, dan juga Agrotek. Saya ingin menyampaikan 1-2 hal. Yang pertama, saya yakin teman-teman memiliki potensi yang sangat penting dalam mendorong kemajuan berbagai macam sektor, entah itu di bidang pertanian maupun juga bidang peternakan. Tentu potensi yang dimiliki tidak bisa saja didiamkan atau langsung diaminkan lalu berkembang dari diri kita sendiri tanpa adanya kegiatan-kegiatan serupa berupa sharing knowledge atau juga kegiatan-kegiatan praktikum yang terus-menerus dilakukan oleh dosen maupun program studi masing-masing. Salah satunya hal hari ini melalui kuliah umum kita mendorong supaya setelah kuliah umum nanti yang walaupun durasinya hanya 2 jam tetapi juga melahirkan pemikiran-pemikiran baru, keterampilan-keterampilan baru, termasuk bagaimana membangun kesadaran kita masing-masing, secara khusus anak-anak di bidang peternakan, pertanian, dan agroteknologi, untuk juga berpikir mengambil bagian dalam mengembangkan
bidang-bidang keahlian kita masing-masing. Dan itu memang yang diharapkan. Apa yang ada di sekitar kita didorong, dikembangkan melalui salah satu. Salah satunya adalah yang relevan dengan kegiatan kita yang berkaitan dengan luar nanti ketika teman-teman mau kerjakan tugas. Dan ini tuntutan pemerintah. Maka untuk mengantisipasi itu, kita mencoba mendorong teman-teman dengan seri-seri seperti ini dalam bentuk kuliah umum. Maka ini menjadi penting sehingga kami dengan keterbatasan yang kami miliki dari peternakan, dosen-dosen, staf, dengan kesibukan kami sekarang untuk mempersiapkan akreditasi beberapa program studi, kami coba untuk berpikir untuk teman-teman yang telah memberikan sambutan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bapak Dr. Hieronymus Delupingge, MPD, sekaligus membuka kegiatan kuliah umum peran strategi mahasiswa mendukung pengembangan peternakan nasional. Kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami silakan. Ibu Mita, selamat datang di Unika, di Direktur Khusus di FST. Pak Yanto, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga adik-adik mahasiswa bisa memperoleh dan menambah pengetahuan melalui kuliah umum. Tentunya semua ini bisa terjadi karena campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Maka oleh karena itu patut kita mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa sehingga proses ini bisa terjadi pada hari ini. Di pendidikan, terlebih khusus di pendidikan IPS, ketika bicara tentang peternakan, ada dua topik pembelajaran kami di SD itu namanya sumber daya alam di lingkungan sekitarku dan kaitannya dengan pekerjaan. Peternakan yang ada di Sumba, sumber daya alam yang ada di sekitar kitaku seperti apa saja. Tentunya di daerah Jawa sumber daya alamnya berbeda, di negara-negara lain sumber daya alamnya berbeda, dan kita di Sumba sumber daya alam yang berkaitan dengan ternak itu apa yang menjadi keunggulan kita di daerah kita. Ke depan ada kerjasama lanjutan di pendidikan, apakah nanti di riset dan sebagainya. Oke, atas izin kita bersama, kegiatan kuliah umum peran strategis mahasiswa mendukung pengembangan peternakan nasional dibuka dengan resmi. Dan sekaligus melalui tempat ini saya mohon izin pamit Bu Mita karena ada hal yang mau dilakukan. Semoga kurang lebih 1,5 jam lagi waktu tersisa ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Untuk mengawali kuliah umum kita dan supaya saya jangan duduk sendiri di depan, saya mohon kesediaan Bu Mita untuk mengambil tempat di depan dan mari kita beri aplaus untuk Bu Mita. Tema kuliah umum kita seperti yang sudah terpajang di depan, peran strategis mahasiswa dalam mengembangkan peternakan nasional. Bidang peternakan terutama dalam ketersediaan kualitas pakannya, bibit dan lain sebagainya. Oleh karena itu
saya ingin membacakan beberapa informasi berkaitan dengan CV Ibu Mita. Tulungagung 19 Februari 1982. Sekarang bekerja di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, mungkin Dami sudah pernah pergi ke sana ya namanya. Lalu beliau lulus di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2005. Lalu menyelesaikan studi S2 di Development Management dari Asian Institute of Management di Filipina tahun 2016. Kemudian sekarang sedang studi. Ternyata saya cek satu kampus dengan Romo Mingke dan Ibu Anda di UNESA di Surabaya. Beliau melanjutkan studi di sana, dan di Dinas Peternakan Ibu Mita bekerja sebagai, kalau tidak salah Ibu, sebagai inspektur kualitas pakan. Ya, pengawas pakannya. Baik, itu posisi Ibu Mita sekarang. Dan masih banyak informasi lain berkaitan dengan Bu Mita, tetapi satu yang menarik dari Bu Mita di bagian akhir itu, Ibu Mita mengatakan berkaitan dengan untuk memastikan beredarnya pakan yang berkualitas dan aman, dan juga berkaitan dengan tugas Bu Mita. Satu statement Ibu Mita di akhir bahwa ini bukan hanya sekedar. Kita beri applause yang meriah. Kita persilakan dan adik-adik mahasiswa. Untuk pelaksanaan kegiatan seminar kita nanti akan ada pemaparan materi. Setelah itu kita batasi diskusinya. Kita buka 2 sesi, tetapi dengan 3 orang penanya saja. Nanti karena aula ini akan digunakan juga pada jam 10 atau 10 lewat nanti. Kesempatan seluas-luasnya saya berikan kepada Ibu. Terima kasih. Apa yang teman-teman bayangkan? Jadi NTT itu unggul di ternak babi tadi karena paling bagus nasionalnya di level nasional. Yang kedua kuda, yang ketiga kerbau. Kerbaunya 12%, lumayan lah. Nah, tapi sapi perang ini hanya 26 ekor. Padahal artinya ini kan peluang ya kan. Misalnya kita mau bisnis di produksi susu, itu bisa jadi peluang yang paling bagus atau yang paling sedikit ya, paling lemah ya. Nah, terus kalau sapi tadi katanya Sumba Ongol ya? Sumba Ongol? Nah, Sumba Ongol kan ternak yang baru. Jadi contohnya pengembangan dari kayak melakukan inovasi seperti inseminasi. Ini peternak di Sumba itu relatif lebih belum, karena populasi di Pulau Sumba itu sendiri memiliki budaya acara adat istiadat, sehingga kebutuhan ayam kampung sangat dibutuhkan. bagus, artinya melihat market ya, pasarnya ya. Kalian pernah nggak analisis kebutuhan ayam kampung di Sumba itu berapa ya? Belum ya? Nah, oke, kita diskusi cara budidaya ayam kampung yang baik. Itu tadi saya sudah share kalau nggak salah ya, ada namanya keputusan Menteri Pertanian tentang cara bikin ayam kampung yang baik. Ayam buras sobat itu artinya bisa diikuti mulai dari kandangnya pertama seperti apa, lalu pakan
peningkatan populasi babi di Sumatera Barat Daya. Semua data ini sebenarnya bisa langsung mengakses lewat internet. Ada BPS ini populasi babi berapa? Semua informasi secara gampang sekali. Nah, kecuali yang udah ahli ya, yang memang sudah sehari-hari bisa memperkirakan bobot babinya. Nah, Pak Weli cerita dari harga 35.000 lah ya, 35.000 bobot hidup per kilo, sekarang menjadi 55.000 per kilo bobot hidup. Kalau misalnya berat babi berapa biasanya satu ekor? Tidak ditimbang. Nah, kalau kira-kira itu kan sangat tergantung orang ya. Jadi misalnya Yosef mengira ini babi beratnya 100 kilo, dan Damianus mengira ini 90 kilo ya kan. Artinya kan ada ini subjektif ya. Jadi kalau kami sih berusaha mendorong pakai timbangan, jadi lebih objektif, tidak terbantahkan ya. Ya, kita beri aplaus untuk Ibu Mita untuk sesi pemaparan materi. Adik-adik mahasiswi, tadi dalam pemaparan materi Ibu Mita sudah menyampaikan apa yang memang dituangkan oleh pemerintah, yang sudah disajikan oleh Ibu Mita tadi. Bagaimana nanti teman-teman tahu potensi-potensi apa yang harus atau bisa dikembangkan yang ada di sekitar kita. Kemudian selain kita mengembangkan itu harus tahu konsepnya, teorinya. Oleh karena itu saya tidak memperpanjang kata, saya buka sesi ini karena kita masih punya waktu sekitar 12 menit. Saya membuka sesi ini untuk adik-adik mahasiswa bertanya kepada narasumber, tetapi bertanya jangan panjang lebar, singkat, padat, dan jelas, to the point. Saya persilakan. Nama saya Duswogi, saya dari pertanian. Terima kasih Pak. Ibu Mita, saya punya pertanyaan tentang peluang kerja. Tadi lihat di slide terakhir itu, 2 slide terakhir, jenis pekerjaan yang ada di dinas peternakan itu mereka bisa pekerjaan yang mana saja bisa. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Nah, vokasi ini bagaimana kan sekolah itu, baik di sekolah SMK maupun SMA itu ilmu yang didapat di sekolah, di kampus itu bisa langsung dipakai di masyarakat kan, baik itu di dunia bisnis maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu poin penting dari pendidikan vokasi itu bagaimana mendekatkan ilmu ya kan yang dipelajari di dunia kampus, di dunia sekolah itu dengan kehidupan nyata kita. Nah, saya melihat aspek budaya ini secara positif gitu kan, tidak secara negatif kalau saya ya. Jadi ketika justru ini peluang kita gitu kan, ketika kebutuhan untuk adat budaya ini sangat tinggi, misalnya terhadap babi atau kerbau. Teman-teman kementerian itu cerita dari BIP Lembang itu sudah mulai pakai itu Pak. Jadi baca apa ya? Yang memotong daging, memilah-milah, ada tenderloin, sirloin ya kan? Itu banyak dibutuhkan di Australia. Jadi mereka kirim SDM butcher ke Australia. Nah, kalian kalau mau belajar itu bisa. Kalau kalian mau kerja di Australia bisa. Nah, pemerintah mendorong kita itu membentuk korporasi petani. Ada peraturan khusus petani ini. Nah, kalau di pengalaman kami itu satu korporasi kami itu ada 2, misalnya pengolahan daging babi ya kan, atau peralatan pengolahan apa biasanya kok di sini ayam ya kan, boleh, atau minta bantuan ayam ya kan, 500 ekor. Nah,
ada namanya sistem informasi pemerintah SIPD, sistem informasi pemerintahan daerah. Nah, terbatasan waktu, saya tidak memberikan kesempatan lagi kepada 4 orang mahasiswa. Saya senang sekali karena banyak yang ingin bertanya, tetapi nanti bisa berkomunikasi dengan Bu Mita, boleh ya Bu Mita. Kebetulan nomor kontak beliau ada di kami. Nanti apabila ada yang ingin berdiskusi dengan beliau, Desti persilakan. Dan moderator kita pada hari ini. Menyampaikan hari ini bisa menjadi motivasi dan tambahan wawasan untuk terus bersemangat belajar dan berkontribusi di bidang peternakan ke depannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen, staf serta mahasiswa atas partisipasi dan kebersamaan selama acara berlangsung. Mohon maaf atas kita semua. Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua.